wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis, baik yang hadir di studio ini maupun yang berada di kediamannya masing-masing, mari kita bersyukur kehadirat Allah. Pagi ini kita bisa berjumpa kembali lewat udara radio Kayu Manis yang kita cintai ini. Pagi ini saya akan membicarakan secara singkat suratul Ikhlas. Sering orang-orang mengenal surat Kulhu. Tadi sudah saya bacakan. Nah, mari kita coba untuk tahu mufradatnya, vocabulary-nya ya. Perbendaharaan kata-katanya secara singkat. Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Huwallahu ahad." Allah itu satu. Huwa, dia Allah, ahadun, wahidun, satu. Allahus samad. Allah itu as-samad. As-samad maknanya tempat meminta. Al-masmud. As-samad tempat meminta. Al-masmud juga tempat tujuan. Al-maksud. Itu as-samad. Berikutnya, lam yalid walam yulad. Ini ayat yang ketiga. Artinya tidak beranak dan tidak pula dianakkan. Tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tiada menjadi baginya kufuwan. Yang sebobot kufuwan itu mumasilan. Artinya yang semisal, yang sebobot, yang hampir sama pun tidak ada. Yang sabihan itu ahadun, satu pun tidak ada. Demikianlah mufradat, pengertian satu-satunya. Jadi inilah pengertian kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu, esa. Allah itu tempat meminta, tempat yang dimaksud, arah yang dituju dalam menyampaikan suatu maksud. Dan Allah itu tidak ada yang menjadi baginya satupun yang sama, yang sebobot, yang sekualita, tidak ada. Demikian mafhum pengertiannya untuk mudah dipaham. Sekarang isi dari surat ini apa isinya ya? Secara mujmal, secara global. Surah ini bentuknya bentuk perintah. Qul, katakan Muhammad. Allah perintah kepada Nabi untuk menerangkan apa? Menerangkan tentang zat Allah. Tentang Allah. Qul, katakan Muhammad. Isinya apa? Isinya tentang keesaan Allah. Bentuknya perintah, isinya menerangkan tentang Allah itu esa. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak beranak dan tidak dianakan. Allah itu tempat dituju, tempat memohon apapun pada Allah. Dan Allah itu pun tidak ada satu yang menyamai bobotnya dengan Allah. Ini isinya menerangkan keesaan Allah. Baik, dengan demikian ini kita maju selangkah mari untuk bicara soal ya kita gali isi ini lebih jauh. Allah menerangkan bahwa Allah itu esa, ahad. Qul, katakan wallahu ahadun. Allah itu wahid, satu.
Ini sebetulnya ayat ini ditujukan untuk memperbaiki paham musyrikin Quraisy yang mengatakan Tuhan itu banyak. Mereka punya Tuhan yang banyak, berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah pada waktu itu. Maka ayat ini diturunkan adalah untuk supaya meluruskan orang-orang musyrikin ini supaya kembali kepada yang tauhid. Itu bahwa Allah itu esa apanya? Esa zatnya yang kemarin sudah saya terangkan. Zat Allah itu esa. Bagaimana esanya zat Allah? Yaitu ghairu jamadi, ghairu maddah, tidak berbenda. Yang kedua, ghairu unsur. Kalau sudah tidak berbenda mesti tidak berunsur, tidak berbagian, tidak bermolekul, tidak beratom, tidak berproton, tidak berelektron, tidak berneutron, tidak berion. Kalau makhluk berbenda, zatnya karena berbenda mesti punya bagian, punya unsur. Nah ini zat Allah demikian ini. Yang intinya walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyamai, bobotnya sama dengan Allah ini. Esa zatnya. Kalau sudah esa zatnya, mesti esa wujudnya. Ini sudah sering saya terangkan. Wujudnya esa. Wujud Allah itu wajib. Wujud makhluk itu jaiz. Ya? Wajib artinya selalu dan pasti. Allah kok wajib wujud artinya selalu dan pasti ada, tidak pernah tidak ada. Nah kalau kita jaiz itu artinya mungkin ada, mungkin tidak. Hari ini nih Jamal ada, apa nanti sore masih ada? Mungkin masih ada, mungkin ya terserah lah. Ini urusan Allah. Kan begitu ya. Ini begitu. Ini benar ya. Syukur ngaku. Jadi ini jadi sananya. Apa gitulah. Kan begitu ya Mas Jamal ya. Itu. Ini Mas Jamal nih pemuda ganteng dari Kudus ini. Nah. Jadi kita tahu bahwa Allah kita begitu. Allah itu begitu, sedang kita sebagai makhluk jaiz, dan begitulah selanjutnya. Ya. Wujudnya esa, ya. Lalu kudrat iradatnya juga esa, kekuasaan dan kehendaknya esa mutlak. Yang berlaku kehendak Allah, bukan kehendak kita. Itu ya. Hukum alam yang disebut oleh orang-orang hukum alam itu hukum alam, hukum sebab akibat yang dalam Quran disebut sunnatullah. Ini merupakan hukum robbaniyah, hukum ketuhanan. Hukum ketuhanan. Alam ini tunduk kepada Tuhan, diatur gini, orang mengertinya hukum alam gitu saja. Ini ada general rule, hukum umum yang berlaku. Anak umur sekian begini, umur anak sekian keluar giginya, umur anak itu berlaku tuh. Bahwa ada yang nyimpang ini memang abnormal, tapi hukum umum demikian. Ya? Ini hukum alam Ustaz ya. Orang bilang padahal hukum robbaniyah ini adalah hukum dari Tuhan. Itu. Nah, inilah jadi keesaan Allah begitu. Terus ya banyak sekali keesaan. Gitu. Allah itu esa di dalam menerima ibadat hambanya. Bahwa ibadat hanya ditujukan kepada Allah. Yang menang menerima ibadat hamba itu Allah, bukan yang lain. Bukan orang keramat, bukan kuburan, apalagi jai langkung, itu bukan. Ya bukan. Jadi hanya Allah. Yang menang menerima isti'anah permohonan pertolongan hambanya pun hanya Allah. Yang menang menerima istilham, permintaan permohonan ilham pun hanya Allah. Yang menang menerima istighfar, pemohonan ampunan juga hanya Allah. Ini namanya esa di sini. Baiklah, sekedar keterangan Allahu Ahad adalah demikian. Allahus Samad. Allah itu as-samad. As-samad, al-masmud. Al-masmud artinya tempat meminta. Minta apa saja kepada Allah. Loh, kena apa kepada dia? Ya, alam semesta ini semua milik dia.
Dia Khaliqul Alamin yang menciptakan seluruh alam. Dia yang Rabbul Alamin yang memelihara, mengatur, mengelola alam jagat raya ini. Dia yang memiliki. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Ulang kali diterangkan ayat ini. Yaitu surah Al-Maidah surah kelima ayat yang ke-17. Milik Allah kerajaan di langit dan di bumi. Begitu pula apa saja yang di antara keduanya, antara langit dan bumi. Ia ciptakan apa saja yang ia kehendaki. Dan ia itu, Allah itu Maha menentukan segala sesuatu. Yang menciptakan dia, yang memiliki dia, yang ngatur dia, loh kok mau minta kepada ada babi ngepet, ya nggak begitu. Tidak betul toh itu ya. Mintalah kepada Allah. Inilah Allah tempat meminta. Ingin rezeki Allah, grosir rezeki. Ingin keselamatan Allah, grosir keselamatan. Ingin hidayat petunjuk hidup Allah yang bisa memberi petunjuk hidup kepada hambanya. Ini. Bukan minta kepada siapapun. Hanya kepada Allah. Ini mas. Hanya pada Allah. Ingat. Apa-apa datangnya dari Allah. Nyatanya kita hidup ini dari siapa? Dari Allah. Buktinya kalau dari Allah. Yo, siapa yang ingin mati setelah hidup? Nggak ada. Akhirnya mati. Maunya siapa? Istrinya saja nggak ingin suaminya mati, masih muda, malah nangis, abang, sampai hati ikut siapa saya dulu, ya ikut RT. Malah Bang Lukman, ini upama ya, ya nanti pulang disayang gitu loh, ya toh. Itulah jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, inilah siapa maunya. Nah, kalau hidup dan mati itu urusan Allah, rezeki juga urusan Allah. Semua yang memberi Allah apa dari Allah, mintalah kepada Allah. Lah kalau sudah minta dan apa-apa dari Allah, apa patut kita berterima kasih kepada yang lain? Coba saya tadi ini kan diberitahu oleh Bu Lukman. Kok terima kasih saya kepada ini Mas Jamal, apa ya benar? Oh yang memberi Bu Lukman, oh saya terima kasihnya sama Mas Jamal. Mas Jamal terima kasih. Ya Bu Lukman dalam hati mesti batin toh. Ustadz kumat. Ya yang memberi saya kok terima kasihnya sama Jamal loh. Itu orang dua kiblat wong yo. Ini miskin. Itulah. Nah, sekarang hidup yang memberi Allah, yang mati yang menentukan Allah, rezeki menentukan Allah, segala-galanya Allah. Lah kok terima kasih kepada yang selain Allah? Kok sampai menyembah dan ibadah kepada yang bukan Allah? Apa pantas tuh begitu? Ini contoh. Ini saya kasih tahu mumpung belum mati gitu loh. Terus sudah mati sulit dinasihati gitu. Jadi inilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, inilah somat. Maknanya ke sana. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak membutuhkan keturunan. Dan ia pun bukan keturunan dari sesuatu. Ini merupakan satu perwujudan konsepsi di dalam pikiran bahwa Allah itu al-qiyamu binafsi. Allah itu berkuasa tegak dengan sendirinya. Siapa yang membutuhkan keturunan? Yang akan mati. Kita ini bakal mati. Pengen keturunan yang bakal melanjutkan sejarah kita. Allah tidak mati. Allah itu bakok. Kekal. Maka dia tidak membutuhkan keturunan. Dan Allah kuat terus. Tidak makin tua. Tidak membutuhkan pertolongan dari yang lain. Tidak membutuhkan pertolongan anak. Tidak. Kalau kita kan makin lama makin tua. Itu. Dulu yang lemah anaknya, yang kuat bapaknya. Nanti yang lemah bapaknya, yang kuat anaknya. Dulu yang melarat anaknya, yang kaya bapaknya. Nanti bapaknya melarat, anaknya kaya. Itu ada membutuhkan tempat bergantung.
Tetapi Allah tidak demikian. Ya. Begitulah. Jadi untuk dipaham lah ya. Dulu yang bodoh anaknya, yang pinter bapaknya. Nanti kalau sudah tua bapaknya linglung lagi, anaknya yang pinter. Inilah. Maka membutuhkan keturunan. Sedang Allah tidak membutuhkan, tidak memerlukan keturunan. Lam yalid wa lam yulad. Al-qiyamu binafsi. Ia tegak berkuasa dengan sendirinya. Tidak membutuhkan asisten. Dan lain-lainnya. Akhirnya daripada berpanjang-panjang disimpulkan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyamai dengan Allah. Inilah ayat ini, surat ini namanya surat Al-Ikhlas. Mengapa disebut surat Al-Ikhlas? Ikhlas artinya bersih. Dari kata kholaso yakhlusu khuluson, ikhlas, bersih. Mengapa bersih, tulus, jujur, tidak bercampur, itu ikhlas. Surat ini adalah surat yang menerangkan dengan jujur dan dengan tulus, menjelaskan tentang keesaan Allah yang bersih dari kemusyrikan. Diterangkan harus oleh orang yang hatinya bersih, tidak kecampuran syirik. Dan ajaran ini pun isinya isi kebersihan tauhid yang tidak dikotori oleh si syirik. Maka disebut surat Al-Ikhlas. Surat ini disebut pula surat At-Tafrid. Surat At-Tafrid artinya sendiri. Tafrid sendiri, tunggal, tidak ada lawannya. Artinya menunjukkan Allah itu hanya esa, kekuasaannya esa, kehendaknya esa, tidak ada yang melawannya, itu tidak ada. Tidak ada yang mengimbangi, itu tidak ada. Yang kufu tidak ada. Ini maka disebut surat At-Tafrid. Disebut pula surat At-Tajrid. At-Tajrid, ya, artinya surat yang namanya At-Tajrid, menghunus pedang, ya. Dari kata jaroda, yajrudu, jardan. Jardan, as-saif, artinya menghunus pedang. Ini pasukan tentara, menerangkan tentang pasukan tentara. Surat ini menegaskan akidah pokok dari ajaran Islam yang merupakan pasukan tentara untuk membetulkan yang syirik menjadi tauhid. Ya. Maaf, barang kalau kotor kan perlu dikupas loh. Dikupas, yang ngupasnya pakai apa? Pakai pedang, pakai pisau gitu supaya jadi bersih. Inilah si syirik dibersihkan. Gitu. Nah, maka disebut surat At-Tajrid. Disebut pula surat An-Nur. An-Nur itu artinya cahaya. Surat ini menegaskan akidah pokok dari ajaran Islam yang menerangi hati manusia sehingga mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, sampai di sini keterangan saya, atau disebut pula loh, surat ini surat Makkiyah ya. Surat Makkiyah karena diwahyukan di Mekah. Nabi belum hijrah ke Madinah, masih berdomisili di Mekah, maka disebut surat Makkiyah. Baiklah, sampai di sini. Nah, mungkin ada yang perlu ditanyakan sejak surat An-Nas, Al-Falaq, surat Al-Ikhlas. Mungkin ada yang mau bertanya, siapa? Saya Pak Ustadz. Oh, ini pendatang baru. Saya mau tanya nih Pak Ustadz. Ya. Pada waktu menerangkan surat An-Nas, disebut-sebut nama syaiton dan jin. Nah, ini yang saya ingin tanyakan, apakah bedanya syaiton dengan jin dan iblis Pak Ustadz? Kami kurang mengerti Pak Ustadz, jadi tolong diceritakan. Iya. Wah, ini pertanyaan yang penting loh ini ya. Penting, baru datang ngaji udah pinter ya. Apalagi sering datang, oh alamal. Baik, sekarang begini. Jin, setan, iblis. Begini. Jin itu jenis makhluk. Kayak manusia, itu jenis makhluk. Ada makhluk namanya jin. Ada makhluk namanya manusia.
manusia. Kelompoknya ada makhluk namanya hewan. Hewan macam-macam. Ada kerbau, ada kambing kan begitu. Dapat dimengerti ya. Manusia juga begitu. Namanya ini apa? Ini manusia, jenis manusia. Namanya siapa? Namanya Jamal. Namanya Lukman itu. Namanya Toha. Itu Toha di belakang itu enak-enakan aja itu. Amir, ya ada Amir lagi. Ini ada manusia namanya itu. Nah begitu juga jin. Jin itu jenisnya ada yang namanya iblis. Ada yang namanya ini. Meskipun ada ulama lain, iblis itu adalah biangnya jin. Ada yang berpendapat begitu. Tapi jelas nama dari jenis jin. Sekarang sudah jelas ya. Perbedaan antara jin dengan iblis. Nah sekarang dengan setan. Setan itu sifatnya. Ya. Itu ada dalam beberapa penjelasan asyaitonu huwa ruhun syarir. Setan itu adalah hakikat daripada kejahatan. Jin namanya jin. Kalau ia namanya siapapun dikasihlah namanya siapa. Tapi sejak ia bertindak salah kayak iblis, itu namanya iblis. Tapi sejak ia menipu, menggelincirkan Adam dan Hawa dari sorga, hingga bapak kita Adam dan Hawa menjadi durhaka kepada Allah, larangan dilanggar. Sejak itu Allah nyebutnya bukan lagi iblis tapi asyaiton. Ya. Jadi setan itu sifat, fiil perbuatan yang jahat jiwai oleh kejahatan. Inilah syaitan. Manusia juga begitu. Mana ya? Manusia juga begitu. Suami, kalau sedang baik ini suami. Kalau kumat, setan. Nah inilah. Begitu lah. Ya, istri juga begitu ya. Istri juga begitu kalau sedang baik-baik. Ini ya istri asli. Nah, nanti kalau sudah mulai siaran amatir gitulah ini namanya sudah ya siaran amatirnya ngawur lah gitu. Nah, ini sudah setan. Jadi setan itu sifat jahat yang mendorong ia bertindak dan berbuat jahat. Ini sudah setan. Hakikatnya sudah setan. Wujudnya orang manusia namanya juga ada gitu. Tapi dengan kejahatannya itu ia sudah menjadi setan. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang yang demikian ini, kita berlindung kepada Allah. Kan qul a'udzu birabbin nas. A'udzu berlindung. Oh, upama lihat kok suami marah, ngomong yang enggak enak ada apa. Cepat-cepat ibunya berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suaminya yang ngerti, wah gawat aku dianggap setan ini kan gitu. Ini kalau suaminya ngerti, kalau tidak memang susah ya toh. Ya, inilah. Jadi inilah untuk membedakan mana jin, mana setan, mana iblis. Nah, jadi dengan demikian ini kita dapat tahu mana jin, mana setan, mana iblis yang memang kadang-kadang suka confuse, suka kacau. Jadi setan itu begitu, iblis itu demikian. Jadi manusia pun bisa jadi setan. Sebab itu dalam surah Anas minal jinnati wan nas. Yang jadi al-waswas yaitu setan yang suka bisik-bisik itu jenis jin dan manusia. Dan bisikan manusia lebih jahat daripada jin. Jangan keras-keras jinnya dengar ini. Jadi inilah. Hati-hati. Manusia kalau sudah membisiki, wah. Nah, kemarin saya terangkan bisikan dengan suara, bisikan dengan gerakan, ya, gerakan. Wah paling gawat itu mas. Ya. Nah inilah. Kalau sudah begitu, tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah. Segera ucapkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang diranjam. Setan ini unsur evil, unsur kejahatan, unsur destruktif. Baiklah, saya kira sampai di sini lebih dulu ya. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan pengajian berikutnya. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dan pada ibu-ibu, bapak, saudara-saudara yang
berada di kediamannya masing-masing diterima oleh Allah sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.